Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Endah Fadriani Rifati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai kembali series tentang tips-tips traveling. Nah, kali ini saya akan kasih kalian tips untuk nabung buat traveling, karena ternyata banyak juga loh, nggak sedikit yang masih bingung nih, gimana ya buat punya tabungan yang dikhususkan untuk pergi traveling, karena sometimes itu agak challenging ya untuk budgeting khusus untuk jalan-jalan. Nah, oke. Sebenarnya ya, jalan-jalan itu adalah sebuah hobi, sebuah kesenangan. Kalau misalnya kita punya mindset kalau jalan-jalan itu harus nunggu tajir dulu, nunggu kaya dulu, itu kayaknya aku nggak bakal jalan-jalan sih ya. Jadi memang kalau kita punya tips dan triks untuk nabung supaya kita bisa traveling, bisa untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri ataupun keluar kota ataupun sekedar ke alam gitu ya. Nah, ini adalah tips yang cocok untuk kalian. Nah, tips yang pertama, kalau misalnya kalian punya income, kalian udah bekerja, atau mungkin part-time, ngelesin gitu ya, sisihkan minimal 10% dari income tersebut untuk ditabung. Jadi memang tabungan tersebut dikhususkan untuk leisure atau untuk salah satunya untuk traveling. Jadi untuk kesenangan kalian ya. Kalau misalnya kita belajar di financial planning, memang 10% itu dikhususkan untuk kita berhura-hura, bukan berhura-hura ya, untuk suatu kebahagiaan dalam hidup kita, dimana kalau saya itu adalah traveling. Nah, kalau kalian pengen ikutin tips ini, bisa banget kalau kalian habis terima gaji, 10%-nya bisa kalian tabung khusus untuk ditaruh di dana traveling. Gitu. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua adalah cut off unnecessary things. Jadi gimana ya maksudnya ya? Mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Contohnya misalnya kalian tiap hari tuh suka beli kopi, suka beli minuman manis ataupun hal-hal konsumtif lainnya yang kalian uh, konsumsi tiap hari, padahal kalian bisa tuh bikin sendiri di rumah dengan harga yang lebih murah. Nah, itu bisa tuh di-cut off. Karena misalnya kita nih jajan kopi, sometimes dulu aku juga kayak gitu, suka banget untuk beli kopi walaupun nggak tiap hari. Tapi misalkan kalian suka nih beli kopi, jajan kopi setiap hari, coba kita bayangkan. Satu gelas kopi itu paling enggak kalau di Jogja sekitar 30.000 ya, 30 sampai 50.000. Kalau misalnya itu kita minumnya tiap hari, itu akan sangat lumayan ya untuk ditabung untuk kita pergi jalan-jalan. Kita bisa mungkin beli kopi bubuk sendiri yang berkualitas juga, ini bisa bikin di rumah atau kita bisa bawa tuh dari rumah dalam termos untuk kita bawa ke kampus ataupun ke kantor, di mana itu akan jauh lebih murah dan sisa uang yang biasanya kita pakai untuk konsumsi tersebut bisa kita alokasikan untuk dana traveling gitu. Jadi kita bisa cut off unnecessary things yang bukan prioritas kita gitu. Selain kopi atau jajanan-jajanan yang pricey ya untuk dikonsumsi setiap hari, kita juga bisa cut off subscription. Misalnya nih kalian subscribe Spotify atau Netflix atau mungkin Viu bagi kalian yang suka nonton drama Korea. Tapi kalau misalnya kalian tidak begitu sering ya mendengarkan musik Spotify atau tidak begitu sering nonton Netflix dan kalian rasa kayaknya saya baik-baik aja nih karena mungkin nonton Netflixnya sebulan sekali gitu ya. Kayaknya saya baik-baik saja kalau misalnya nggak subscribe, cuma pengennya nonton pas ada film bagus aja. Nah, itu kalian bisa cut off subscription tersebut karena lumayan banget ya per bulannya berapa kalau kita kalikan dalam setahun untuk kita tabung nih ke dalam budget traveling. Oke, itu adalah tips yang kedua, cut off unnecessary things.
tipsnya. Lanjut untuk tips yang ketiga, ada membeli barang yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi akan lebih baik kalau kita itu nggak nyicil ya untuk beli sesuatu, nggak nyicil dan nggak punya hutang. Karena kalau misalnya kita membeli sesuatu dengan cara nyicil dan hutang, gimana kita bisa nabung, gimana kita bisa punya kemampuan untuk nabung yang khusus untuk traveling gitu. Jadi penting banget untuk nggak nyicil dan nggak hutang. Dan kalau misalnya kalian nih nggak bisa nahan-nahan, minimal jangan punya kartu kredit. Karena misalnya kalau punya kartu kredit nggak kerasa ya, tinggal tap-tap doang, dan ternyata spending kalian lebih banyak daripada uang yang kalian hasilkan tiap bulannya. Jadi ya gimana bisa nabung gini ya, gimana mau nabung kalau ternyata ujung-ujungnya duit yang kita hasilkan, gaji yang kita punya itu untuk bayar hutang gitu. Nah, kalau misalnya kalian barang elektronik ya, pengen nyicil minimal 50% dari uh, income kalian gitu. Jadi kalau nggak salah ada hitungannya ya di finance, bahwa kalau nyicil itu boleh-boleh aja sebenarnya, asalkan bunga yang kalian dapatkan itu seminimal mungkin, dengan apa tuh yang di depan depositnya itu lebih banyak gitu. Jadi nggak rugi-rugi amat gitu ya. Nah, untuk tips yang ketiga adalah beli barang yang sesuai dengan kemampuan kalian. Itu nggak cuma berlaku di elektronik gitu ya, kayak perintilan-perintilan kecil, kayak baju, jilbab, pakaian, fashion, itu juga disesuaikan dengan kemampuan kalian. Karena ternyata banyak juga loh baju-baju yang nggak perlu harga jutaan gitu ya, udah nyaman untuk dipakai gitu. Itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah bisa tuh kalian punya uang dingin. Kalau misalnya kalian punya side hustle nih, yang punya uang dingin gitu ya, kita bisa masukkan ke reksadana atau deposito. Jadi kita punya tujuan keuangan tertentu kayak gitu. Dan dimana untuk reksadana itu kan, kalau kita pengen masukin uang ke reksadana, dia ada tipe-tipenya ya. Kalau misalnya kita pengen jalan-jalan ke suatu negara dalam waktu 5 tahun, nanti ada di reksadana yang mana, terus yang gantung returnnya. Jadi kita memang harus pintar-pintar untuk memilih produk keuangan untuk bisa menabung. Oke, itu tadi adalah tips yang keempat. Tips yang kelima adalah membeli kebutuhan traveling saat sedang off season. Nah, gimana tuh maksudnya off season? Kalau misal kalian pergi ya ke suatu negara yang 4 musim, itu kan ada musim winter, spring, autumn, sama summer. Kalau misalnya kalian pengen beli jaket winter misalnya, jaket winter, kalau misalnya kalian beli di saat musim winter itu sedang berlangsung, tentu harganya akan sangatlah meroket ya, sangatlah mahal. Harganya itu full 100%. Tapi kalau harganya itu sudah kayak end of spring atau justru summer, itu banyak sekali diskon, bahkan sampai 80% dari harga utamanya kayak gitu. Jadi penting banget untuk kalian cek ke negara mana kalian mau pergi dan di musim apa. Kalau misalnya kalian berencana untuk pergi ke suatu negara, aku kayaknya perginya di bulan Desember aja deh, pas ada salju-saljunya gitu. Nah, kalian harus mulai cepet-cepet nih cari jaket winter, karena nggak mungkin kan ya kita di sana pakai jaket biasa yang tidak tahan dingin gitu ya. Jadi penting untuk mengetahui nih kapan kita pergi ke negara tersebut, kebutuhan apa, dan kebutuhan itu bisa dicicil untuk dibeli ya, bukan dicicil belinya gitu ya. Jadi dicicil untuk beli, oh misalnya ini masih bulan summer gitu ya, oke aku akan beli jaket winter ini saat sedang summer karena harganya pasti akan jauh lebih murah gitu.
Nah, terus untuk tips yang keenam adalah bandingkan harga di all shop dan di online shop dan di off shop gitu ya. Jadi di tokonya langsung, karena zaman sekarang ini, zaman era digital ini, harga di all shop itu nggak tahu kenapa jauh lebih murah ya, jika kita bandingkan dengan harga di toko-toko yang ada di sini gitu. Mungkin karena nggak perlu sewa ruko kali ya, jadi lebih murah. Jadi penting banget untuk cek ombak sebelum kalian beli. Jadi nggak langsung go show, karena kalau misalnya kita beli dengan persiapan yang matang, dengan cek ombak dulu, kita bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada harga yang sesungguhnya gitu ya, harga 100% itu bisa dapat diskonnya. Ya, itu adalah tips yang keenam. Nah, untuk tips yang ketujuh, ada set budget negara tujuan. Ada sebuah aplikasi namanya nambeo.com, di mana di aplikasi atau website tersebut kita bisa compare nih living cost di suatu kota dengan kota yang lain. Misalnya nih, saya tinggal di Jogja. Living cost di Jogja itu ternyata sehari saya bisa menghabiskan segini. Nah, kalau misalnya saya pengen pergi ke negara ini, khususnya di kota ini, living cost-nya berapa sih biasanya orang sana dalam sehari untuk beli makan, untuk harga transportasi, dan juga mungkin untuk peritilan-peritilan kecil kayak beli minuman atau beli barang-barang drugstore. Nah, itu bisa banget dicek di nambeo.com gitu. Nah, itu tadi kan lebih ke tips nabung buat traveling. Nah, sekarang kita beralih ke tips budget, tips untuk akomodasi ya. Akomodasi misalnya di hotel atau di tiket, pembelian tiket, itu ada banyak juga hacks-hacks yang akan saya berikan. Nah, untuk yang pertama, banyak banget kita bisa compare di aplikasi-aplikasi atau di website gitu ya, tentang harga tiket hotel maupun tiket pesawat. Nah, kalau misalnya tiket pesawat, kita lebih baik beli di website maskapainya langsung. Kenapa? Karena biasanya di website maskapai ini biasanya dia akan jauh lebih murah ya. Kalau misalnya kita beli dari pihak ketiga atau third party, itu biasanya akan agak lebih mahal, walaupun lebih mahalnya sedikit sih. Tapi kelebihannya kalau misalnya kita beli di maskapai itu terus, kita bisa nih untuk ngumpulin miles atau poin yang nantinya kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pembelian yang berkala di website maskapai tersebut. Jadi kayak dapat poin, terus nanti poinnya itu bisa kita tukarkan kupon. Kuponnya bisa berupa diskon tiket pesawat, bisa diskon makanan gitu ya ketika naik pesawat gitu. Itu adalah tips tips untuk tiket pesawat. Nah, sekarang kita lanjut nih ke tips untuk hotel ataupun akomodasi. Kalau misalnya kalian travelingnya on budget gitu ya, jadi kayak yang kalau bisa sih nggak yang mahal-mahal banget. Nah, itu kalian saya sarankan untuk tidak tinggal di hotel. Kalaupun tinggal di hotel, mungkin bisa hotel backpacker yang berupa uh, sharing room gitu ya. Jadi ada satu ruangan yang ada banyak kasur, dan kalian sharing satu room itu untuk dengan beberapa teman-teman pengunjung atau turis yang lain. Nah, itu biasanya akan jauh lebih murah daripada kalian pesan hotel sendiri, satu ruangan untuk kalian. Nah, itu kalau misalnya kalian jalan-jalannya sendiri. Tapi gimana nih kalau misalnya kalian jalan-jalannya sekeluarga, punya anak kecil gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak pengen di hotel, ada juga opsi yaitu Airbnb. Ada yang tahu Airbnb itu apa? Airbnb itu konsepnya adalah seseorang menyewakan kamarnya atau bahkan seluruh rumahnya kepada turis gitu ya. Saya pernah Airbnb itu ada yang
nyewa satu kamar, ada juga yang nyewa satu seluruh apartemen. Dimana Airbnb ini itu lebih convenient ya, lebih nyaman karena kita bisa masak sendiri, ada dapurnya, kita bisa masak sendiri. Jadi di luar atau di supermarket luar itu kita ya tinggal beli mie atau tinggal beli bahan makanan yang kemudian dimasak sendiri di Airbnb, dan itu akan jauh lebih murah untuk cutting off budget makan gitu. Jadi selain kita bisa masak sendiri, itu akan lebih convenient karena berasa tinggal di rumah ya, berasa tinggal di rumah karena ya nggak ada pengunjung lain. Kalau misalnya kita sharing room, sharing hotel ya, hostel dengan pengunjung lain kan tidak berasa rumah sendiri ya. Jadi Airbnb ini bisa menjadi salah satu hal. Selain itu, kita bisa juga nih kenalan sama pemilik rumahnya atau pemilik apartemennya. Dan biasanya orang lokal ini, warga lokal yang punya apartemen atau ruangan yang kita sewa, mereka akan dengan senang hati memberikan saran-saran nih, oh pergi ke sini, pergi ke tempat wisata ini itu akan jauh lebih murah dengan tiket ini, atau pergi makan di sini nih yang enak gitu. Jadi berinteraksi dengan warga lokal itu bisa menjadi salah satu keuntungan jika kalian menggunakan Airbnb. Nah, itu adalah tips untuk hotelnya. Tips yang selanjutnya adalah transportasi. Kalau kalian pergi ke negara maju, biasanya mereka akan memiliki public transportasi yang udah maju juga gitu. Jadi bisa lebih nyaman juga. Dan kalau misalnya kalian sebagai turis, beli tiket yang jangan harian. Jadi misalnya kalian tinggal di negara itu seminggu, ya udah beli seminggu tiket gitu ya, tiket transportasi untuk seminggu yang bisa digunakan semau kalian gitu, nggak ada batas waktunya. Yang penting selama 1 minggu itu. Karena kalau kalian beli single tiket atau untuk membeli tiket atau kalian beli tiket untuk sehari aja, biasanya jatuhnya akan lebih mahal. Contohnya di Berlin itu untuk satu tiket turis 1 hari itu biasanya 5 euro, tapi kalau untuk seminggu 12 euro, itu kan jauh lebih murah kita beli 1 minggu ya. Dan penting banget untuk beli tiket yang seharian, bukan yang per menit ya, untuk naik tram, naik metro, atau naik bus. Karena sebagai seorang turis, kita kan kadang-kadang nggak tahu nih, kita bener nggak ya naik bis nomor ini, kita nyasar nggak ya. Nah, kadang-kadang turis itu kadang-kadang nyasar. Jadi, kalau misalnya kita beli tiket yang 10 menitan, 20 menitan, itu justru akan membuat kita rungsing sendiri. Jadi penting banget untuk beli tiket harian sehingga membuat kita lebih nyaman dalam menggunakan public transportasi. Nah, selain itu, selain menggunakan public transportasi, jangan lupa nih cek aplikasi di kota tersebut untuk public transportasinya. Kalau di kota saya dulu, di Polandia, itu ada aplikasi namanya Yakdo Yakde, dan kalian bisa ngecek tuh jadwal bus, jadwal tram, jadwal metro, dan harga-harganya. Kita bisa beli di aplikasi tersebut juga. Dan karena paperless, biasanya kalau kita beli di aplikasi itu akan dapat diskon yang lebih murah ya daripada kita beli di counter dengan menggunakan paper ticket gitu. Nah, itu adalah untuk public transportasi. Kalau misalnya kalian adalah seorang student atau seorang mahasiswa yang sedang bersekolah di Eropa khususnya, biasanya kalian akan memiliki diskon jika kalian menggunakan student card kalian. Bisa lebih murah nih, dapat diskon ketika masuk museum atau ketika lihat atraksi tertentu gitu. Jadi sering-sering untuk buka website turis gitu ya, website pariwisata turis di kota, khususnya kota yang kalian kunjungi, karena banyak banget diskon-diskon student, diskon-diskon mahasiswa yang bisa kalian dapatkan gitu. Dan yang terakhir adalah
tips yang sebenarnya lebih ke pribadi sih, karena kalau misalnya di Eropa, itu kan tap water-nya bisa diminum ya. Nah, kalau misalnya kalian bawa tumbler sendiri, itu akan jauh lebih hemat karena selama jalan-jalan kalian nggak perlu tuh untuk beli air mineral. Karena kalau misalnya kita bandingin di Indonesia, harga air mineral di sini di Eropa itu jauh lebih mahal. Karena kalau di Indonesia kayak 3.000 udah bisa dapat air minum, kalau di Eropa khususnya itu berapa euro gitu. Jadi enak banget kan kalau misalnya kita bisa bawa wadah sendiri, tumbler sendiri, tinggal kalau kalian nemu tap water, nemu keran tinggal dibuka, diisi minum air, dan udah itu air putihnya, air minumnya bisa untuk seharian gitu. Oke, itu tadi adalah tips-tips nabung buat traveling dan hacks-hacks untuk akomodasi. Um, Semoga video ini bermanfaat dan kalau kalian pengen traveling, jangan lupa dibajetin dan banyak cari tahu informasi agar kalian bisa mendapatkan diskon-diskon dan harga khusus untuk kalian. Gitu. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.